Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Yoga Rizwa yang tentunya kita perdana nih, episode perdana di RNP Podcast. Tak lupa, di depan saya udah ada bintang tamu yang tak asing lagi. Mungkin teman-teman udah tahu, di sini ada Bang Surya, seorang lawyer. Gimana Bang kabarnya? Baik, Sehat. Oke. Buat teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oke, langsung aja. Bang Surya ini seorang lawyer gitu. Oke. Tapi denger-denger beralih jurusan kalau nggak salah. Dari SMK menjadi seorang lawyer itu gimana sih ceritanya, Bang? Awal mulanya kenapa kok memilih menentukan di jurusan hukum? Ya. Karena membaca peluang kerja, angkatan kerja di negara kita, Oke. di Indonesia terutama, yang memiliki lulusan terbanyak dan paling terserap di dunia industri pekerjaan, baik di perbankan, baik di sektor swasta maupun di sektor pemerintah. Itu menurut saya pada waktu menentukan untuk memilih jurusan hukum itu karena peluang kerja yang besar. Oke, gitu. Untuk ke jenjang kuliah nih, karena kan sebagai lawyer itu harus kuliah sarjana hukum dulu nih. Dari SMK jurusan audio video itu ke kuliah jurusan hukum, apakah ada hambatan gitu Bang? Hambatan lebih ke sebenarnya kalau di STM atau SMK itu kan lebih ke penalaran Mas. Jadi kita lebih banyak belajar yang berkaitan dengan fisika, tentang kelistrikan. Tapi ada satu kesamaan, di STM itu ada hukum Kirchhoff. Apa tuh hukum Kirchhoff? Hukum Kirchhoff itu adalah yang menentukan bahwasanya harus masuk sama dengan harus keluar. Seingat saya seperti itu. Berarti kayak hukum alam ya. Mirip-mirip hukum alam gitu ya. Oke. Dari jurusan hukum nih, untuk menjadi lawyer, apakah ada tahap-tahap yang spesifik panjang, atau bagaimana gitu Pak? Prosesnya panjang, bisa diceritakan dalam podcast ini. Tapi bisa lah ada gitu ya, episode selanjutnya mungkin ya. Episode aja. Saya paparkan dengan tempo yang singkat boleh. Sebenarnya untuk menjadi seorang lawyer ya Mas Yoga. Oke. Secara apa dulu ini? Secara formil kita harus menyelesaikan tingkatan pendidikan S1, sarjana hukum. Iya. Dan sarjana hukum Islam dan yang berkaitan dengan bidang keilmuan di dunia hukum. Nggak harus sarjana hukum murni. Hukum kan prodi dalam fakultas hukum itu ada banyak. Ada awal sarjana, ada perbandingan mazhab dan lain-lain sebagainya itu bisa untuk menindaklanjuti menjadi seorang lawyer. Salah satu syarat untuk menjadi seorang lawyer, kita setelah lulus S1 harus dibebankan dengan suatu kewajiban mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Di mana itu PKPA yang menyelenggarakan? Ya dari organisasi profesi. Dari organisasi profesi bekerja sama dengan univ kampus tertentu untuk menyelenggarakan pendidikan kurang lebih ya selama 1 bulan. 1 bulan ya durasi untuk pendidikan profesi itu. Jadi untuk dari sarjana hukum ke profesi terus nanti ke jadi lawyernya itu cukup panjang gitu waktunya. Memakan waktu yang mungkin nggak habis pikir 6-7 tahun gitu ya. Untuk S1 sendiri kan juga 4 tahun. Lebih 4 tahun tuh, ya kan? Terus bisa paling cepet tuh 3,5 lah. Itu untuk orang yang otaknya itu cair gitu ya. Itu saya. Dulu. Sekarang udah beku lagi. Otaknya udah membeku lagi gitu ya. Apalagi tadi sampai S1 kelar, terus kita lanjut ke pendidikan khusus profesi advokat. Lantas setelah itu nanti baru bisa mengajukan untuk ujian profesi advokat. Ujian dulu. Jadi kita diuji kemampuan kita baik secara teoritis, baik secara pembuatan suatu dokumen dalam bidang dunia hukum. Kalau ujian profesi yang pernah saya alami itu hanya sekedar membuat surat kuasa khusus dan membuat gugatan. Kita mau menentukan ke arah mana ini dari soal, kita harus pandai-pandai. Banyak-banyak belajar lah, Mas juga sharing tips ke teman-teman.
Boleh nanti untuk teman-teman report seluruh Indonesia mungkin ya. Belum selesai. Oh, belum selesai. Itu masih tahapan ujian profesi advokat. Seorang advokat bisa dilantik, diangkat oleh SK Pengadilan Tinggi itu berdasarkan rekomendasi dari kantor gitu ya, atau dari organisasi profesi. Dari organisasi. Karena telah melakukan permagangan selama 2 tahun. Dan jangan dilupakan bahwasanya 2 tahun itu terhitung setelah lulus S1. Oh, bukan dari kita magangnya ya? Berarti dari lulus kita udah terhitung. Misal yoga masih semester 7. Yoga udah magang. Nggak terhitung dari situ. Terhitungnya semenjak yoga itu lulus S1, 2 tahun, baru bisa untuk dikeluarkan surat keterangan magang. Yang mana itu nanti untuk melampirkan salah satu syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang praktisi, seorang advokat. Wilayah kerja ya seluruh Indonesia maksudnya. Wilayah kerja seluruh Indonesia. Ya, gitu juga. Boleh ngerokok sih, Mas? Boleh, silakan ngerokok. Boleh ngerokok di sini ya. Oke, lanjut apa? Gak usah buru-buru ya. Kita santai aja. Kita enjoy di podcast kali ini. Dan denger nih Bang, untuk menjalani sebagai seorang advokat itu kita harus sabar. Apakah benar itu? Sabar itu di semua lini kehidupan juga. Nggak hanya sekedar dalam dunia pengacara. Pastinya semua lini suatu pekerjaan memiliki resiko. Perlu memiliki ketekunan, kesabaran. Jadi kalau misalnya bilang kesabaran dalam dunia advokat, pasti itu modal dasar. Modal dasar untuk sabar, untuk tekun terus belajar, karena kita dituntut selalu mengetahui seperti inilah. Cakrawala harus luas. Kata siapa? Bos Alfi. Salam Bos Alfi. Salam dulu ya. Lanjut Bang. Kan tadi konteksnya sabar nih. Dengar waktu konsultasi nih, kalau sebagai lawyer itu pasti kalau ada klien itu konsultasi terlebih dahulu. Gimana menyikapi seorang klien yang mungkin beda-beda sikap tuh? Gimana caranya? Kembali lagi ke modal dasar tadi, harus sabar. Karena itu. Kita nggak bisa memukul rata siapa yang akan hadir ke kita. Entah itu klien, mohon maaf, dari menengah maupun ke atas, menengah maupun ke bawah, kita harus memberikan advice, nasihat yang sama berdasarkan keilmuan dan pengetahuan kita. Dan jangan dilupakan bahwasanya seorang yang telah dilantik menjadi seorang advokat itu memiliki kode etik, di mana dalam kode etik itu kita boleh menentukan untuk memilih, bukan untuk menolak dalam hal. Misal saya nggak terlalu ahli dalam bidang penanganan korupsi, ya sudah, bukan berarti nggak bisa, cuma itu lebih ke berdasarkan hati nurani. Kita mau mengambil suatu perkara apa itu. Kalau di dunia lawyer nih, itu kan mungkin pandangan orang awam itu secara general, secara umum gitu. Kalau di dunia dokter kan ada spesialis tulang, ada spesialis mata atau segala macam gitu ya. Di dunia hukum itu sendiri apakah sama dengan ada spesialis hukum lainnya, atau yang dibilang masyarakat itu hukum itu luas gitu? Kalau untuk spesialis pada prinsipnya ilmu hukum itu sangat luas. Cuman tidak dibekali dengan hal yang semana seperti halnya dokter, ada pendidikan yang lebih khusus untuk suatu bidang ilmu tertentu. Jadi lebih umum. Lebih ke umum ya. Gitu. Semisal nih ada cerita dari klien nih Bang. Dari klien yang meminta untuk cerai gitu. Semisal Bang Surya nggak bisa menangani, itu apakah kita bisa menolak atau bagaimana Bang? Untuk sebagai seorang lawyer nih, karena kan tadi secara general umum gitu, harus bisa semua, cakrawala harus luas gitu. Apakah kita bisa menolak atau bagaimana gitu? Kalau untuk menolak itu pasti karena bertentangan dengan hati nurani seorang advokat atau lawyer itu tadi.
ketika memang seorang masyarakat membutuhkan akses untuk memperoleh apa yang akan diupayakan oleh masyarakat tersebut mencapai hak-haknya, kita sebagai lawyer pastinya akan membantu. Jadi ada jalur pro bono, yang mana seorang advokat itu dibebani suatu kewajiban untuk memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma terhadap masyarakat yang kurang mampu. Ya dengan dilengkapi syarat-syarat yang memenuhi kriterianya, SKTM dan sebagainya itulah. Buat teman-teman nih, jangan lupa untuk memperhatikan gerak-gerik kalian, di mana hukum itu berlaku untuk kita semua, dan sebagai seorang lawyer tuh nggak gampang untuk menangani kasus kalian ya, itu dipegang baik-baik. Jadi kalau kalian punya kasus gitu kan, dipikirin dulu matang-matang. Misal contohnya cerai tadi, kita harus pikirin matang-matang apakah kita harus cerai beneran atau tidak. Kayak gitu baru dalam ranah hukum privat. Iya. Maksudnya hukum itu kan ada luas, ada ranah publik, ada ranah privat. Oke. Dalam hal ini walaupun hukum itu telah diciptakan untuk masyarakat tatanan yang damai, yang tentram, jangan sampailah pesan saya kepada teman-teman semua untuk berurusan dengan hukum. Benar. Karena selain prosesnya itu harus kita ikuti dengan sungguh-sungguh, lebih baik jadilah masyarakat yang taat. Untuk pesan dan kesan nih, udah pesan kesan. Belum, masih lama, masih panjang nih. Maksudnya untuk pejuang skripsi di jalur hukum nih, untuk jurusan hukum, untuk menjadi seorang lawyer itu harus apa sih Bang? Kan tadi udah dijelasin S1 jurusan hukum, terus harus ngambil PKPA, terus ngambil UPA, magang. Gimana nih arahnya? Maksudnya terkait dengan judul skripsi? Buat itu motivasi. Untuk motivasi. Ya. Yang jelas untuk teman-teman semua yang calon sarjana hukum ini, patuhilah yang menjadi arahan dari dosen pembimbing. Kembali ke modal dasar itu tadi. Sabar. Karena setiap dari kita ini bukan barang jadi. Benar. Setiap dari kita ini adalah barang yang diproses untuk jadi barang jadi. Sabar. Nek era sekolah pinter kan kok ngono dus no. Jadi modal dasar ya pertama sabar, kedua tanggung jawab terhadap apa yang telah diupayakan oleh orang tua, adik-adik atau teman-teman kita semua. Bahwasanya orang tua sudah bersungguh-sungguh menyekolahkan anaknya sampai ke jenjang S1 atau mungkin yang sudah mandiri mengupayakan untuk dapat kuliah ke jenjang S1, jangan sia-siakan yang 4 tahun itu hanya gagal di fase skripsi. Ada nih Bang cerita dari kuliah selama 4 tahun nih, dia dianggap aja gitu kan S1 4 tahun, terus putus di tengah jalan nih. Gimana untuk memotivasi biar nggak putus di tengah jalan itu? Harus bagaimana biar semangat lagi? Atau kan di skripsi tadi yang Abang bilang, mereka udah stuck, udah nggak bisa kemana-mana, skripsi udah nggak bisa berjalan. Itu gimana? Harus bagaimana Bang? Nggak ada pilihan lain selain untuk menyelesaikan. Iya. Karena ya gimana lagi ya? Kalau sudah terlanjur basah, menurut saya ya, kita harus berenang sekaligus supaya sampai ke tepian. Tepian yang dimaksud di sini itu adalah tujuan daripada masuk ke suatu kampus itu adalah untuk lulus, selesai. Benar. Sebagai bentuk tanggung jawab. Nah, buat teman-teman yang ada di luar sana, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih untuk Bang Surya yang udah hadir di studio Report. Dan jangan lupa semuanya, kita tonton episode selanjutnya. Bye-bye semuanya.